Hadirin ikhwan wal rahimakumullah. Alhamdulillah pada saat ini saya dimaukan dan dimampukan kembali untuk semangat untuk menulis dan diberikan waktu untuk menulis. Biasanya kalau kita sering menulis gitu, biasanya apapun aktivitas kita itu selalu terbayang terhadap tulisan kita. Nah, begitu kalau kita lagi mau bikin apa skripsi ataupun tesis atau disertasi itu seperti itu, di mana kita selalu terbayang berpikir terhadap isi tulisan kita. Jadi kita pengen selalu menghadap, seperti kita baca buku yang belum tamat, itu selalu ingat waktu itu dipergunakan untuk meneruskan membaca itu. Begitu juga dengan menulis. Dan keinginan untuk menulis, untuk belajar, itu anugerah dan hidayah dari Allah melalui guru agung atas izin beliau. Karena terkadang kita malas itu ya. Kalau sudah bawaannya malas itu udah nggak bisa, nggak semangat gitu. Dan apa yang mau ditulis. Jadi hakikatnya kalaupun saya menulis itu karena dibisakan dan diperintah oleh guru agung kita pengusaha. Saya menulis inspirasinya adalah ada 12 pertanyaan yang diajukan ke saya. Sebetulnya sudah lama pertanyaannya dan seputar sebenarnya pertanyaan seputar ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahasurya Sinarasa PPKN dan bil khusus seputar kontroversi kalau boleh dikatakan begitu ya dari pernyataan-pernyataan dari seorang Sultan Aulia, Wali Agung, ya, yang saat ini sedang viral-viral di medsos itu. Nah, nah, salah satu pertanyaannya itu akan saya sampaikan di sini. Ya mudah-mudahan nanti tanggal 10 sahabat datang ke Jagad Ars dan saya sudah bisa mempersembahkan tulisan ini. Makanya ngebut gitu ya, nulis. Nah, salah satu pertanyaan dari yang disampaikan ke saya dari Ikhwan, ya, dari seorang wakil talqin, itu, eh, dan sudah saya tulis, itu, ya, saya sampaikan dalam materi hikmat ilmiah pada malam hari ini. Pertanyaannya begini, apa ciri mursyid kamil mukamil? Apakah semuanya ada pada diri Abah Aos? Nah, bagi kita, Ikhwan wal akhwat, sebetulnya tidak perlu dipusingkan apakah mursyid saya kamil, apakah mursyid saya kamil mukamil, tidak perlu ya. Apalagi kalau kita eh, harus sampai mengerti dan paham gitu. Ya, cukup kita mau ikut gitu aja. Gitu. Jadi kalau ditanyakan apakah pengesah Abah itu mursyid kamil mukamil, nah, bagi kita yakin kamil mukamil, sempurna dan bisa menyempurnakan itu. Nah, karena ini pertanyaan tah dari siapa datangnya ke saya dari seorang wakil takin, tapi apakah datang dari Ikhwan, apakah datang dari luar Ikhwan? Wallahu alam sawab. Apa ciri mursyid kamil mukamil? Kalimat yang mudah diucapkan, tapi apa cirinya ya? Gitu. Kalau kita meyakini pengusaha Abah itu kamil mukamil, lalu apa kalau dijabarkan? Cirinya apa? Wah, saya pokoknya saya mau ikut saja. Ya sudah. Tuh. Tapi karena ada yang bertanya, perlu dijelaskan. Tuh. Pertama kita harus memahami mursyid dulu. Mursyid itu, nah ini pemahaman bukan pemahaman umum, ini pemahaman khusus nih ya. Kalau umum banyak kita baca mursyid itu apa, literasinya jelas, tasawuf itu apa, secara ilmiah banyak kita bisa baca. Mursyid artinya orang yang mendapat petunjuk. Tuh. Nah, ini pemahaman pemahaman untuk kita ini. Mursyid itu orang yang mendapat petunjuk dan dapat memberi petunjuk. Itu mursyid itu. Jadi mursyid itu orang sekali.
sekaligus juga orang yang mendapatkan petunjuk dari gurunya tentunya, dan sekaligus juga dapat memberikan petunjuk. Nah, kalau nggak bisa memberikan petunjuk, bukan mursyid namanya. Jadi sebenarnya, kalau sudah mursyid itu, ya sudah kamil mukamil sebenarnya. Tuh, kalau sudah mursyid itu ya mendapat petunjuk sempurna dari gurunya dan mampu memberikan petunjuk menyempurnakan muridnya. Gitu. Jadi seorang mursyid itu sejatinya ia telah kamil mukamil. Mursyid yang sejati, bukan mursyid abal-abal ya. Maksudnya, mohon maaf dengan tidak merendahkan dan tidak menyalahkan ajaran orang lain. Gitu. Mursyid kan banyak gitu ya. Tapi mursyid sejati itu kamil mukamil itu. Kamil artinya sempurna, mukamil artinya menyempurnakan. Itu. Nah, ini para ikhwan wal akhwat bil khusus para akhwat yang mesti harus memahami gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kalau kita ambil rujukannya di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu jilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, maksudnya bacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah kepada mereka bertambah kuat imannya. Jadi nggak cuek gitu ya, bertambah kuat imannya kepada Allah dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ayat selanjutnya alladzina yuqimus sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat. Siapa orang yang tadi disebut nama Allah bergetar, dibacakan ayatnya bertambah imannya, lalu yang senantiasa bertawakal kepada Allah, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya. Orang yang tadi yang disebutkan ayat pertama tadi, yang hatinya bergetar kalau mendengar nama Allah, ayat bertambah imannya kalau dibacakan ayat-ayat Allah dan senantiasa bertawakal kepada Allah itu yaitu orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat dan senantiasa berinfak, ya, memberikan sebagian rezeki yang kami maksudnya diberikan oleh Allah kepada mereka. Ayat selanjutnya, ulaika humul mu'minuna haqqo lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Jadi kamil mukamil tadi atau insan kamil itu kalau diambil dari ayat Al-Quran, ya ini ayatnya ya, ayat Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Karena menurut ayat tersebut ada 5 kriteria seorang seorang orang yang beriman sejati itu ya. Atau menurut ayat tersebut ada 5 kriteria mursyid kamil mukamil. Satu, senantiasa mengingat Allah. Tuh. Senantiasa berzikir kepada Allah. Wujilat kulubuhum. Ya. Senantiasa bergetar hatinya selalu berzikir. Harus ingat kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, bila mendengar ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Yaitu ilmu dan keyakinannya. Tuh. Makin bertambah. Tuh. Yang ketiga, senantiasa bertawakal kepada Allah. Ya, menggantungkan semua hidupnya kepada Allah. Ya. Yang keempat, menegakkan sholat. Bukan hanya sholat fardu, bukan hanya sholat fardu, tapi sholatul wusta. Ya, mendirikan sholat. Ya, menegakkan sholat itu maknanya
Seperti pengusaha itu ya sholatnya awal waktu, tidak pernah tertinggal tuh. Itu menegakkan sholat ya. Bukan hanya sholat sholat fardu dan sholat sholat sunnah, tapi juga sholatul wusta. Yang kelima, menginfakkan sebagian rezekinya. Jadi cirinya itu kalau menurut Al-Quran, Kamil Mukamil ya. Seorang mursyid Kamil Mukamil ialah sempurna dalam mendapatkan pengajaran dohir dan batin dari guru sebelumnya. Jadi mursyid yang kamil mukamil itu pasti dia sempurna dalam mendapatkan pengajaran dari mursyid sebelumnya, baik dohir maupun batin. Dohir dan batin cakupannya luas, ilmu dohir, ilmu batin, amaliyah dohir, amaliyah batin. Ya, dari mursyid sebelumnya. Dan sekaligus pula dapat menyempurnakan muridnya sebagai penerus estafet kemursyidhan selanjutnya. Nah, ini ya, garis bawahi. Jadi mursyid kamil mukamil itu di samping dia mendapatkan pengajaran yang sempurna dari mursyid sebelumnya, dia juga dapat menyempurnakan pelanjutnya. Jadi kalau misalkan ada yang menyebut mursyidnya kamil mukamil kemudian tidak ada penerus, itu perlu dipertanyakan itu statementnya dia itu. Nah, dulu kita meyakini pengusaha Abah Hanom itu Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin adalah mursyid kamil mukamil. Lalu ada sebagian daripada ikhwan ya, yang menyatakan tidak ada penerus, nauzubillahi min dzalik. Karena mampu menyempurnakan murid, ya, murid yang nanti akan menjadi penerus estafet kemursyiden selanjutnya. Oleh karena itu, ya, ciri dari mursyid kamil mukamil, torikohnya itu memiliki sanad silsilah, ya, yang terus berlanjut sambung menyambung antara mursyid yang masih hidup dan mursyid yang sudah wafat. Ya, sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW ila hadrat Allah Azza wa Jalla. Nah, di dalam kitab Miftahus Sudur, Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin menjelaskan, ya, wa tujawi bahu arwahul masyayikhil masyayikhi ila Syekhul Hayy ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadrati Allah Azza wa Jalla. Pengesah Abah Hanom menjelaskan di dalam kitab Miftahus Sudur dan sambung menyambung antara arwah syekh yang sudah wafat hingga syekh yang masih hidup sampai kepada Rasulullah SAW sampai ke hadrat Allah Azza wa Jalla. Kitab Miftahus Sudur ya. Jadi syaratnya tadi itu seorang mursyid itu kan berarti pemimpin torikoh punya torikoh kamil mukamil dia harus memiliki sanad silsilah yang nyambung gitu ya. Yang nyambung bukan ke atas saja, tapi juga ke bawah gitu ya. Dijelaskan adalah punya sanad yang menyambung mursyid yang masih hidup sampai ke mursyid yang sudah wafat. Jadi kalau mursyidnya masih sudah wafat, ya kamil syaratnya mursyid kamil mukamil tadi punya mursyid yang masih hidup, gitu, punya pelanjut mursyid yang masih hidup. Nah, di dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan ya, la yang bagi li fakirin an yatasadda wa yatasodaro li irsadin nasi ila an a'tahullahu ilmal ulama wa siyasatal muluk wa hikmatul hukama. Tidak layak bagi orang fakir yang hendak mengajarkan ilmu torikoh kepada umat manusia, kecuali jika ia telah diberi oleh Allah tiga perkara. Pertama, ilmunya ulama, ya, pengetahuannya ukuran ulama. Kedua, siyasatul muluk, pengetahuan politik raja-raja. Dan ketiga, hikmatul hukama, kebijaksanaan para ahli yang bijak, para orang bijaksana, hikmah para orang bijaksana. Tiga syarat dari Syekhul Qadir Jailani. Ya, kalau mau jadi mursyid kamil mukamil, satu, ya, dia itu harus mempunyai ilmunya ulama. Ya, ulama itu jamak. Jadi di atas para ulama itu memiliki ilmu. Nah, kita bisa tahu pengusaha ya dalam hal ilmu, ulama dalam alim dalam ilmu pengusaha ya. Kemudian juga siasatul muluk, memiliki strategi ya.
strategi raja-raja. Kita lihat sekarang pengusaha Abah ya, saat ini ya. Bagaimana beliau eh, me, apa namanya itu eh, berkontribusi atau masuk ya ke dalam politik ya. Politik itu strategi itu. Ya, politik merah putih ya. NKRI, harga hidup gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat gitu. Bagaimana keterlibatan beliau dalam politik, dalam strategi ya. Kemudian yang ketiga hikmatul hukama, yang memiliki hikmah gitu. Bijaksana gitu. Kebijakan orang yang memiliki kebijakan orang-orang bijak gitu. Nah, itu pengusaha Abah. Nah, dalam kitabnya juga pengusaha Abah juga menyampaikan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masul Qaddasallahu Sirah bersabda syarat mursyid itu dua. Ya. Aliman li anna jahila la yasulu li irsadi. Kata pengusaha Abah harus alim. Ya, mursyid itu harus alim. Alim itu apa? Pintar. Ya. Memiliki banyak ilmu. Ya. Bil khusus adalah ilmu ilmu agama. Tuh. Harus alim, menguasai ilmu zohir dan batin. Jadi bukan hanya zohir saja, tapi menguasai ilmu zohir batin. Kalau kita baca kitab Sirul Asror, Tuan Syekh Qadir Jalani, itu beliau memaparkan ya, ilmu lahir dan ilmu batin itu. Tidak cukup dengan ilmu lahir saja, hafalannya yang banyak, ya, baca kitabnya, tapi ilmu batinnya juga harus selaras, gitu, ilmu batin. Karena kata pengesabah, ya, li'anna jahila, sebab orang yang bodoh, orang jahil itu orang bodoh, tidak bisa menjadi petunjuk kebenaran. Bagaimana orang mau jadi mursyid tapi bodoh gitu, jahil gitu. Bagaimana gitu. Nah, makanya kita orang-orang yang bodoh ini ya bermursyid kepada pengesah Abah kita. Ikut kepada pengesah Abah karena Abah yang tahu, yang alim itu Abah gitu. Kita menyampaikan, kita bersandar kepada pengesah Abah gitu. Jadi syarat mursyid kamil mukamil tadi harus alim menurut Ratu Syekh Muhammad Abu Ghaus Saifullah Maslul Qaddasallahu sirah. Nah, dengan demikian hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, syarat mursyid kamil mukamil ialah sebagai berikut ya. Saya sebutkan 9 ya. Kalau kita baca kitab-kitab eh, para ulama tentu bermacam-macam versi ya. Makanya tadi mursyid kamil mukamil itu banyak pendapat dari para ulama gitu. Jadi wajar kalau kita eh, tidak bisa mendefinisikan atau definisi yang kita buat itu berbeda dengan ulama satu dengan ulama yang lain. Nah, maka dalam ini, insya Allah ini buku ya kitab nanti saya sebutkan ada 9 ya. Satu, memiliki ilmu para ulama sebagaimana disebutkan oleh Tuan Said Al-Qadir Jailani. Dua, memiliki strategi para raja. Yang ketiga, memiliki hikmah para ahli hikmah. Yang keempat, memiliki sanad yang tersambung kepada silsilah sebelumnya. Yang kelima, tidak cinta dunia dan cinta jabatan. Yang keenam, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Yang ketujuh, ahli ibadah, baik yang fardu maupun yang sunnah. Delapan, istiqomah dalam amaliyah. Sembilan, penyayang dan pemurah. Nah, jadi kesimpulannya, kalau pertanyaan tadi itu, apa ciri mursyid kamil mukamil dan apakah semuanya ada pada diri Abah Aos? Jawabannya adalah Abah Aos telah memiliki dan memenuhi syarat sebagai mursyid kamil mukamil pada masanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.